Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo sobat berkah Indofarm. Selamat pagi. Pagi hari ini kita kelar untuk pemberian silase ya. Ini tadi kita buat silase rumput odot teman-teman. Itu tanpa campuran di musim kemarau. Hasilnya seperti ini teman-teman. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau bikin silase rumput odot itu nyacahnya jangan sampai halus banget. Kalau sampai halus banget, berair banget, itu mau dibikin silase susah, rentan untuk gagal, dan itu menurut saya menyesatkan. Nah, ini udah makan silase semua ya. Sarapannya, nah teman-teman bisa lihat sampai sana. Memang untuk di pagi hari kita menu makannya adalah silase rumput odot, pacong atau apalah pokoknya yang silase kayak gitu teman-teman. Nah, tapi di video hari ini kita akan membahasnya itu lebih luas tentang penggunaan silase maupun fermentasi teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman kalau lihat video di YouTube baru 1 channel, 2 channel, 1 video, 2 video, itu arahnya belum jelas. Jadi gini teman-teman, banyak teman-teman peternak yang berpendapat, ya mungkin karena belum pelaku lama ya, belum berpendapat, kemudian menerapkan ternak domba, kambing itu full silase teman-teman. Banyak anggapan dari mereka dengan rumput ini yang disilase kemudian ditambahin sedikit bahan kering atau konsentrat, ini sudah mencukupi kebutuhan ternak. Jadi hanya ini saja tanpa menambahkan yang lain, itu masih salah teman-teman. Salah. Jadi jadi saya ulang lagi ya. Jadi ini masih salah. Jadi kebanyakan peternak itu bikin kan seperti saya teman-teman. Ini rumput, kemudian ditambahin bahan kering sedikit. Ini belum mencukupi kebutuhan ternak. Kalau dipaksakan full silase, pagi, siang, sore, dan berulang-ulang sampai berbulan-bulan, bahkan sampai proses dia beranak, bunting kayak gitu, apa yang akan terjadi teman-teman? Yang akan terjadi adalah penurunan imunitas kesehatan dari ternak. Jadi itu yang kita amati. Jadi kalau teman-teman, kalau tidak percaya teman-teman silahkan dicoba. Full ternaknya dikasih silase, terserah mau ditambahin bahan kering apa-apa itu monggo. Nanti lihat, kalau sudah mengalami peranaan, bunting, melahirkan itu seperti apa, dampaknya seperti apa. Tapi yang sudah saya lewati dulu, kemudian yang sudah dialami banyak teman, itu kalau full silase aja, full fermentasi aja, yang akan terjadi adalah banyak kejadian prematur, kemudian anak mati, induk sakit, kapuran susu susunya tidak keluar kayak gitu teman-teman. Itu problemnya. Jadi yang benar gimana mas? Kalau buat silase ini aja bukan salah teman-teman, tapi teknisnya kemudian pemahaman untuk pakannya aja yang kurang menurut saya kayak gitu. Jadi gambaran aja ya teman-teman, karena kita sudah melalui banyak sekali proses, ini bikin nanti dapat 60 tong ini teman-teman. Ini 3 ton kurang sedikit 60 tong ini teman-teman. Jadi di pagi hari di tempat kita tetap menggunakan silase rumput. Itu hanya rumput aja, kemudian kita cari mesin cacah yang bagus kayak gini. Hasilnya biar tidak besem dan berair, kita masukkan ke dalam tong. Kita pakai sekitar seminggu, 2 minggu, 3 minggu sampai 1 bulanan. Oke. Nanti kalau kadar airnya rada banyak kayak gini, kita tambahkan sebanyak 5 atau 10% bahan kering untuk mengurangi kadar air yang berlebih ini teman-teman. Nah itu hanya rumputnya. Oke. Silasenya ini di tempat kita itu hanya pas di pagi hari aja. Kemudian setelah pemberian silase itu kita tambahkan yang namanya konsentrat booster teman-teman. Konsentrat booster saya sudah saya share di YouTube saya untuk bahan dan cara pembuatannya, teman-teman bisa ikuti. Kelebihan dari konsentrat booster itu meningkatkan nafsu makan teman-teman, memperlancar ASI, kemudian pemacu untuk pertumbuhan itu luar biasa karena kita menggunakan mineral premiknya itu banyak. Tuh, wis.
Kenapa enggak dibikin complete width, Mas? Ini teman-teman. Kalau complete width yang bagus ini rumputnya bukan banyak, tapi rumputnya sedikit. Rumputnya itu paling enggak 20%, yang lain itu bahan-bahan yang bagus-bagus. Itu ternaknya enggak bagus-bagus, mahal teman-teman operasionalnya. Makanya saya sekarang kayak gini, untuk pagi ya silase rumput seperti ini, kemudian nanti ditambahkan sekitar setengah on sampai 1 onan untuk konsentrat booster tadi, baru sore harinya saya kasih full hijauan. Jadi namanya breeding saya tidak lepas dari hijauan teman-teman. Nah gitu ya. Ini penerapan di tempat kita, alhamdulillah peranaan yo bagus, sehat, tidak ada masalah, tidak ada kendala. Tapi kalau teman-teman hanya full silase mau fermentasi, itu mau ditambahkan 10%, 20%, teman-teman pasti akan mengalami kendala dan problem seperti itu. Jadi bohong kalau mereka bilang fermentasi, full fermentasi atau full silase. Ya sebenarnya sih tidak bohong juga sih, tergantung campurannya aja sih, campurannya berapa persen, kandungannya apa aja, itu sebenarnya mempengaruhi itu teman-teman. Nah biasanya rumputnya itu lebih sedikit, kebanyakan pakan kering. Tapi kalau teman-teman ngikuti ya wah kok biayanya mahal, sehari segini-segini itu mahal. Kita nyari peternak domba itu nyari yang seefisien mungkin, biayanya seringan mungkin, tapi jangan terpaku dengan harga murah, karena konsentrat mahal itu belum tentu mahal, konsentrat murah itu belum tentu murah. Lah maksudnya gimana Mas kayak gitu? Gini teman-teman, untuk konsentrat booster itu kemarin kita bikin di harga 5.500 per kilo, tapi itu mahal teman-teman dibandingkan yang lain. Tapi aktualnya, kenyataannya untuk pemberiannya itu cukup setengah on sampai 1 on aja setiap hari. Itu kan berarti ngirit, murah. Berbeda dengan konsentrat yang harganya katakanlah 3.000 atau 4.000, itu pemberiannya hampir sampai 1,5 kilo, 1 kilo. Nah itu kan lebih mahal teman-teman. Makanya kalau bikin konsentrat yang bagus-bagus sekalian, kita manfaatkan ini untuk pelengkap kebutuhan nutrisi dari ternak. Jadi nak saya breeding, silase oke, fermentasi juga oke, kemudian hijauan juga wajib teman-teman. Kayak gini ya. Jadi ini pengertian tentang silase. Jadi jangan sampai kebalik-balik, jangan sampai salah ya teman-teman. Kasihan ternak kita kayak gini ya, teman-teman bisa lihat ternaknya cukup 1 on aja sudah lumayan gemuk-gemuk teman-teman. Ini breeding loh teman-teman, kita bukan fattening. Nah fattening ya ada, tapi yang anakan sendiri. Kalau fattening kan kelambi dombanya itu masuk sudah posisi gemuk atau dia bakul kayak gitu kan kita enggak tahu. Tapi kalau kita breeding sendiri, kita akan melihat, mengamati siklus ternak itu bagaimana, gemuk, kurus, bunting, hamil, melahirkan, seperti itu teman-teman. Nah ini ya, ini adalah metode di tempat kita. Gampang banget teman-teman dibandingkan saya combor. Kemarin kita pakai combor itu ya ampun repotnya, karena ternak banyak banget, 100-an ekor, itu biaya operasionalnya dan ininya jauh teman-teman. Nah gitu aja teman-teman, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, nanti kita akan lanjut pembuatan silase teman-teman. Yuk, dadah.